Ini balasannya surga, berat sekali mau masuk surga Pak Ustaz. Iya, balasannya surga berat. Kalau ringan balasannya kipas angin. Ibu yang telaten, yang sabar, merayap, merawat mertua, insya Allah ibu akan diberikan balasan belum pernah terlintas di hati manusia. Apakah seorang yang hafiz Quran harus mendapat ijazah? Karena istri saya sudah hafiz namun belum ijazah, sudah saya nikahi. Berdosakah saya? Kalau belajar Quran maka kita harus berguru. Gak bisa baca Quran gak pakai guru. Beli Quran baca sendiri. Alamaso. Coba tengok tulisannya alamaso. Tapi kalau pakai guru alif lam mim sad. Berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru maka gurunya setan. Oleh sebab itu berguru. Lalu guru mengatakan ijazah. Aku ijazahkan bacaan Quranku ini kepada engkau. Cara menerima ilmu yang pertama sama. Guru membaca, murid mendengar. Yang kedua qiraah. Murid membaca, guru mendengar. Satu lagi ijazah. Ada 8 cara. Di antara salah satunya aku ijazahkan. Oleh sebab itu cari guru hafal Quran, lalu dia dengarkan, lalu dia berikan ijazah bersanad. Hadis juga begitu. Ini dari siapa? Imam Bukhari. Bukhari dari siapa? Dari Abdullah bin Mas'lamah. Abdullah bin Mas'lamah dari siapa? Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Abu Sinan. Abu Sinan dari siapa? Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu. Muhammad dari siapa? Dari Jibril. Jibril dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Bersanad. Kamu dapat dari mana? Langsung dari Nabi Muhammad. Langsung dari Nabi. Iya. Perantaranya sanadnya siapa? Qala YouTube. Nggak bisa mas. Ustadz Somad, izinkan kami mengamalkan ceramah Ustadz sama sini. Ajaztukum jami'a marwiyati wa mu'allafati wa muhadarati. Aku ijazahkan semua hadis-hadis, riwayat-riwayat, buku-buku, ceramah-ceramah yang pernah aku sampaikan selama ini. Ijazah ammah kepada seluruh yang hadir di majelis ini. Qabil, aku terima. Jadi berdosa nggak saya menikahi perempuan yang hafal Quran yang belum dapat ijazah? Yang enggak. Bagus bapak-bapak, adik-adikku, mudah-mudahan kalian mendapatkan istri yang hafal Quran. Yang ngomong amin yang belum nikah. Yang udah nikah amin. Istrinya ngeliat. Pas pulang, mas tadi ngomong amin untuk anak kita. Coba kalau istrinya hafal Quran, pagi-pagi dia masak Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal qubur bu'thirat. Anaknya hafal insyaallah, karena anaknya cerdas, sering dengar. Ini enggak, istri enggak bisa baca Quran. Datang suami, nama anaknya siapa? Sanjaidun. Anak yang kedua Amitabh Bachchan. Yang ketiga perempuan Hema Malini. Yang keempat Rani Mukherjee. Yang kelima Kuch Kuch Kutahi. Yang keenam Kabikaci Kabigam. Ustadz, hafal juga Ustadz itu. Ustadz mohon diberi pencerahan, saya punya ayah seorang Kristen non muslim, jelas-jelas berbeda keyakinan dengan saya. Bagaimana saya bersikap baik terhadap ayah saya? Karena dulu saya tidak memakai jilbab panjang, sekarang saya pakai jilbab panjang. Sepertinya ayah saya sedikit keberatan. Jilbab panjang ya berat. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu yang tidak seagama denganmu itu memaksamu untuk mempersekutukan, menyembah kepada selain Allah, fala tuti'huma, jangan patuh kepada mereka. Jangan patuh pada mereka. Apakah memutuskan tali silaturahim? Tidak. Baca ujung ayatnya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah engkau bergaul dengan orang tuamu itu dengan baik. Jangan mentang-mentang orang tuamu non muslim lalu kau datang ke rumahnya bawa parang panjang. Hai penghuni neraka jahanam.
wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul dengan baik. Papa sehat, ini ada kue bolu untuk papa makan ya Pak. Akhirnya dia berpikir, dulu anakku ini sebelum Islam tidak sebaik ini, tapi setelah ini dia sering bawa makanan, orangnya baik, hatinya lembut. Nah, karena kelembutanmu aku asyhadu Allah. Pesawat atau apa? Kamera yang ada di atas mengambil gambar kita malam ini, maka ambillah gambar ini sebanyak-banyaknya, share ke seluruh dunia, tunjukkan begini orang Banten menghadiri pengajian. Jangan dia sangka artis saja yang bisa goyang mainkan, akhirnya habis lobang-lobang tanah lapang, ada patah-patah, ada gergaji, ada gopor. Di Banten ternyata orang ngaji luar biasa, kiri berdiri, kanan berdiri, yang berdiri pahalanya 2 kali lipat. Begitu menyenangkan hati orang yang kakinya kesemutan. Nah, oleh sebab itu maka walaupun kau beda keyakinan, ya Rasulullah, ummi qadimat wa hiya raghimatun, emak saya non muslim, dia datang menjenguk saya, bolehkah saya sambung silaturahim dengan dia? Siliha, sambung silaturahim dengan ibumu bapakmu yang berbeda agama denganmu. Afa utiha, boleh saya beri dia hadiah? I'tiha, beri dia hadiah. Itulah dalil kata Syekh Atiyah Sakar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, boleh memberikan daging kurban kepada non muslim. Ada non muslim, beri dia daging kurban, tapi dengan syarat orang yang Islam juga sudah dapat. Jangan sampai orang Islam sholat pagi, petang, siang, malam, cuma dapat kulit, cuma dapat lemak. Na'udzubillah. Jadi jangan putuskan hubunganmu, tetap hubungan baik. Kami mengadopsi anak laki-laki dari pasangan suami istri non muslim. Yang kami ketahui, kami tidak memutuskan nasab dari anak itu. Pertanyaan, apakah menurut Islam pernikahan orang tua kandung anak itu sah? Orang tuanya itu menikah tidak diakui dalam Islam dan dia tidak masuk Islam. Lalu anaknya ini gimana? Anaknya suci. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan suci, tidak ada anak zina, tidak ada anak kotor. Lalu anaknya kami ambil, ya anaknya sekarang baik, suci, bersyahadat masuk Islam. Lalu kalau anak ini perempuan nanti mau nikah, walinya siapa? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Sultan Banten akan menjadi walinya. Tapi sekarang kita tidak lagi kesultanan, kita sudah negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu walinya siapa? Walinya Pak Kua. Jadi orang tuanya mau kami undang boleh, silakan. Apalagi ini anak laki-laki, maka nanti dia menikah tidak pakai wali, cukup dengan wali murid dan wali kelas. Ketika kami mendoakan anak tersebut, apakah memakai bin bapaknya atau pakai bin ibu kandungnya? Maka orang yang bapaknya non muslim tetap dipakai nama bin. Contohnya Ikrimah, contohnya tetap dipakai nama bapaknya bin Abi Lahab. Walaupun dia bapak Abi Lahab, tetap pakai bin Abi Lahab. Walaupun bapaknya non muslim, tetap dipakai nama bin bapaknya, tidak pakai bin ibunya. Adapun yang pakai ibu itu adalah anak hasil zina. Anak hasil zina tidak pakai bapaknya karena dia orang yang tidak diakui nasabnya, tapi pakai nama emaknya. Jangan pakai nama bapak angkat, tidak boleh. Saya mengurus mertua saya yang sakit sudah tidak bisa berjalan. Ipar saya bilang kamu mengurus mertua adalah kewajiban menantu perempuan. Apakah benar begitu? Ini ipar periwayat hadis palsu. Maka yang menjaga orang tua kita adalah anak dan menantu, bagi-bagi tugas, musyawarah. Wa amruhum syura bainahum, musyawarah. Ingat, kalau engkau pezina, mungkin di dunia kau selamat, di akhirat kau akan kena. Kalau kau buat khamar, minum khamar, mungkin di dunia kau selamat, di akhirat akan kena. Tapi ada satu dosa, di dunia kena, di akhirat kena. Apa itu? Durhaka pada orang. Jaga orang tua. Lama hidup banyak dilihat, lama berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustadz, dulu si Anu tidak merawat orang tuanya, tapi di akhir ayatnya perhatikanlah, jaga orang tuamu. Ilzam rijlaiha fathammal jannah, urus tapak kakinya, maka di sana kau dapatkan surga. Hai menantu-menantu, aku milik suamiku, tapi suamiku milik ibunya. Begitu engkau memuliakan mertuamu, tidak ada ruginya. Kau jaga mertuamu, adapun anaknya yang tidak mau menjaga, biarkan saja. Tapi kau ajak dia, atamuruna bil ma'ruf,
Apakah kau ajak mereka berbuat baik? Watansawna antum tatluna alkitab, padahal kau lupa kau membaca Alkitab, membaca Al-Quran. Jangan hanya kau suruh saja, bawa, kau jaga orang tuamu, kau jaga. Saya sudah bertahun-tahun mengurus mertua saya, tapi saya selalu dianggap salah di mata anak-anaknya atau ipar saya, bahkan sering dijelekkan di belakang. Ini nanya apa curhat? Bagaimana Pak Ustaz? Saya sudah berusaha untuk sabar, terkadang kesal juga. Tidak ada pahala yang lebih besar daripada pahala sabar. Kalau terbatas, berbatas, namanya bukan sabar. Ini balasannya surga, berat sekali mau masuk surga Pak Ustaz. Iya, balasannya surga berat. Kalau ringan balasannya kipas angin. Sabar. A'latul ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Mala a'yunun ra'at, pahala yang belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Ibu-ibu yang telaten, yang sabar, merayap, merawat mertua, insyaallah ibu akan diberikan balasan belum pernah terlintas di hati manusia. Jannatul Firdaus tempat ibu insyaallah. Jaga mertua, jaga mertua. Saya bekerja di kantor online shop, menjual baju tapi bukan baju muslimah. Apakah boleh Pak Ustadz engkau jual baju setan, celana jin, dipakai maka mengalir dosanya. Oleh sebab itu berpindahlah, yang jual baju-baju yang lama-lama apa boleh buat, bertobat nasuha tobat. Sekarang berubahlah menjual jilbab, busana muslimah. Rezeki dari Allah apa dari setan? Dari Allah. Mana imanmu? Antu'mina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat. Engkau berkata tiap hari Allahu Akbar, Allah maha besar, tapi urusan rezeki kau katakan Allah memang besar, tapi rezekiku dari baju ini. Beralihlah, beralihlah, beralihlah. Allahumma ballaghtu, Allahumma fashhad, ya Allah sudah kusampaikan. Andai nanti ditanya oleh malaikat di padang mahsyar, hai Abdul Somad, kenapa mereka tetap juga pakai baju pendek, rok pendek? You can see, kamu kan bisa see, melihat, you can see, kamu bisa melihat ketiak bini saya. Sudah kusampaikan ya Allah. Dulu orang malu pakai baju pendek, sekarang kita yang lihat yang malu. Malu kita lihat ketiak, udah macam leher onta. Lihat sekali 3 hari kita nggak lalu makan. Berhentilah saudaraku, juallah baju muslimah, baju koko, jilbab panjang. Banyak orang-orang kaya dengan menjual baju muslimah. Betul? Ustaz, mohon jelaskan tentang Islam Nusantara. Hal ini saya dengar dari pesantren kilat yang diikuti oleh keponakan saya. Bukankah Islam itu rahmatan lil alamin? Tidak dikotak-kotakkan menjadi aliran Islam Nusantara? Kata almarhum Kiai Haji Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob, istilah yang benar adalah Islam di Nusantara. Dengan membaca Islam di Nusantara, kita menjadi menghormati ulama-ulama kita. Ada nama ulama bergelar Sayyid Ulama Al-Hijaz, Sayyid pemimpin ulama Hijaz. Hijaz Makkah Madinah, Makkah Madinah namanya Hijaz. Pemimpin ulama Hijaz gelarnya Sayyid Ulama Hijaz, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dari Banten, Sayyid Ulama Hijaz. Lalu kemudian ada pula Imam Masjidil Haram. Siapa dia? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Minkabawi, Minangkabau. Ternyata bukan sekedar rumah makan sederhana, ulama besar. Ada lagi siapa namanya? Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Al-Makassari dari mana? Makassar. Ulama besar dari Makassar, Syekh Yusuf. Dari Banten, Nawawi Al-Bantani. Dari Jawa Timur, Hadratus Syekh Hashim Ash'ari. Langsung belajar dari Makkah Al-Mukarramah. Itulah pendiri Nahdlatul Ulama. Ternyata Syekh Hashim Ash'ari punya sahabat dekat, sama-sama di Makkah. Itulah dia Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pulang ke Yogyakarta, mendirikan Muhammadiyah. Luar biasa ulama-ulama. Maka Islam di Nusantara, ulama yang datang. Ternyata ulama-ulama kita bukan cuma sami'na wa ata'na, bukan cuma copy paste, bukan hanya sekedar ngikut aja, bukan sekedar datang, duduk, diam, dengar, ngantuk, bukan. Tapi mereka adalah para penulis yang produktif. Ada ulama dari Aceh sana, namanya siapa? Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Singkili apa artinya? Singkel. Dialah yang menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu, diberi judul Terjemahan Al-Mustafid, karya yang luar biasa. Dia juga menulis karya, nama kitabnya Shiratal Mustaqim. Lalu kitab itu disyarah, dijelaskan oleh ulama Nusantara dari kerajaan Banjar bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.
Al-Banjari, Banjar. Ini harus dikaji. Saya setuju, mestinya UIN membuat satu jurusan Islam di Nusantara, sehingga bangkit karya-karya anak bangsa, sehingga kita sadar dengan ini. Betul? Islam di Nusantara, baik sekali. Saya mau sunatin anak. Bagus, asal jangan sunatin bapak. Boleh nggak kalau dokternya non muslim? Carilah dokter yang muslim. Saya bukan radikal, saya bukan anti non muslim. Karena gimana dia mau nyunat orang Islam, dia aja belum bersunat. Nanti dia salah potong. Oleh sebab itu maka cari dokter muslim, karena ini adalah bagian dari ibadah. Kecuali tidak ada satupun lagi di Banten, di Indonesia ini yang bisa nyunat. Tapi saya rasa bisa. Andai dokter nggak ada, masih ada tukang sunat tradisional, dukun-dukun sunat yang pakai sembilu bambu. Zaman dulu sunat itu berendam dulu jam 6 sore, sunatnya jam 6 subuh besok, pakai sembilu bambu, dibuat lingkar, dipotong. Terus rupanya baru latihan habis. Gila. Itulah judul lagunya, Putus Tak Bisa Disambung. Putus tak bisa disambung. Ustaz, bagaimana cara menghadapi istri yang mudah baper? Baper itu apa? Mau tahu gue. Semoga Ustaz Abdul Somad sehat dan panjang umurnya. Amin ya rabbal alamin. Tentu dia mau tahu. Abang mau kemana? Sama siapa? Jalan di mana? Pulang jam berapa? Bagus, kasih tahu dia pulang. Buat laporan harian. Berangkat jam 6, pulang jam 6 sore. Hari ini bersama Ustaz Somad. Makanya banyak jamaah yang foto sama saya sampai 2-3 kali. Foto sekali, foto 2-3 kali. Nanti kalau dia nanya, sama siapa? Sama Ustaz Somad. Makanya fotonya kirim ganti-ganti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mereka sebenarnya takut Bapak Ibu menjadi terjerumus dalam perbuatan namanya sepia, yang satu lagi sepia. Lagu-lagu itu semuanya menceritakan tentang perselingkuhan. Apa namanya? Selimut tetangga. Apa namanya? Cinta satu malam. Oleh sebab itu maka, tapi kalau sampai cemburu terlampau berlebihan, cemburu itu seperti garam. Kalau tidak ada cemburu sama sekali, berarti tidak ada cinta. Tapi sampai cemburu luar biasa, dikit-dikit SMS, nggak dibalas. Kenapa nggak dibalas, Mas? Posesif. Oleh sebab itu, sekedarnya saja. Habibaka haunamma, sayangi orang yang kau cintai secukupnya saja. Asa ayyakuna baghidaka yawmamma, boleh jadi dia akan menjadi musuhmu pada saat yang lain. Baghidaka haunamma, musuh itu benci secukupnya saja, boleh jadi dia akan menjadi cintamu di saat yang lain. Oleh sebab itu jangan benci. Betapa banyak orang benci malah jatuh cinta. Betul? Dulu sama-sama sekolah, benci, ingusan, pret. Tapi setelah sekolah ketemuan reuni, lihat, Masya Allah, itu ingusan bau tengik dulu. Masya Allah, karena benci dan rindu letaknya di tempat yang sama, setipis kulit bawang. Oleh sebab itu maka jangan benci. Pesan Aagim, jagalah hati. Jaga hati, jangan kau sakiti. Jaga hati, jangan kau nodai. Duduk bersama, ngomong, speak up. Kan ada iklannya tuh, iklan ibu-ibu datang bawa teh. Mas, minum ya. Ngomong, atap kita bocor. Speak up, ngomong. Karena orang tidak tahu apa yang ada dalam hati. Semua terkedung dalam hati. Ngomong. Kalau nggak ngomong, emang bisa pakai mikrofon. Innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya kalam itu letaknya di dalam hati. Wa innama ju'ilal lisan, diciptakan Allah lidah, alal fuadi dalila, untuk mewakili apa yang ada dalam hati. Mana tahu Bapak Ibu apa yang ada dalam hati saya? Bagaimana bisa supaya tahu? Diucapkan oleh lidah. Saya pun ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong, lidah itu ngomong. Sama di hati, sama di lidah. Mukmin, lain di hati, lain di lidah. Munafik, bukan munaroh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita malam ini mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai tadi jam 8, sekarang jam 9.20, 60 tambah 20 sama dengan 80 menit saya sudah menyampaikan tausiah di depan Bapak Ibu hadirin hadirat. Tentu banyak kata-kata tak berkenan di hati menyinggung. Yang ini serius. Tentu banyak kata-kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu maafkan segala silap salah saya? Alhamdulillah minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa taqabbal ya karim. Mohon maaf segala kesilapan. Terima kasih segala perhatian.